Halo, selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak? Gimana caranya perusahaan teknologi raksasa bisa ngeluarin update besar-besaran tanpa bikin semuanya error? Atau gimana jaringan internet global yang super rumit itu bisa tetap jalan? Jawabannya, ternyata ada di satu konsep yang kuat banget tapi sering nggak kelihatan, simulasi. Inilah arsitek rahasia di balik dunia digital kita. Coba dibayangin, kamu itu seorang insinyur yang tanggung jawabnya ke jaringan yang dipakai jutaan orang. Terus, kamu punya ide baru yang brilian. Tapi, gimana cara nyobanya? Ya nggak mungkin kan kamu langsung terapkan ke sistem yang lagi jalan? Salah dikit aja bisa kacau balau. Jadi solusinya apa dong? Jawabannya, ya kita nggak nguji di dunia nyata sama sekali. Justru, kita bangun tiruan yang sempurna, sebuah kembaran digital di mana kita bisa bebas bereksperimen tanpa ada risiko sama sekali. Nah, inilah inti dari apa yang bakal kita bedah hari ini. Dunia simulasi. Oke, ayo kita bongkar konsepnya. Sebelum kita bisa lari, kita kan harus belajar jalan dulu. Nah, biar benar-benar paham seberapa hebatnya simulasi, kita perlu ngerti 3 fondasi utamanya. Sistem, model, dan simulasi itu sendiri. Pertama, ada yang namanya sistem. Anggap aja ini adalah benda di dunia nyata yang mau kita pelajari. Bisa jadi itu jaringan komputer, antrean di bank, atau bahkan lini produksi di pabrik. Intinya, ya sekumpulan bagian yang kerja bareng buat mencapai sesuatu. Nah, karena sistem di dunia nyata itu rumit banget, nggak mungkin kita tiru 100%. Makanya, kita bikin yang namanya model. Sebuah model itu menangkap inti dari sistemnya, hal-hal yang paling penting tanpa perlu memasukkan setiap detail kecil yang nggak relevan. Bayangin aja kayak blueprint atau denah, bukan bangunan aslinya, tapi udah cukup buat kita ngerti cara kerjanya. Dan ini dia puncaknya, simulasi. Kalau model itu ibarat blueprintnya, simulasi itu proses menghidupkan blueprint itu. Kita menjalankan modelnya di lingkungan digital yang aman buat ngelihat perilakunya kayak gimana. Disinilah kita bisa mulai nanya, gimana kalau, dan langsung dapat jawabannya. Nah, yang menarik di sini adalah bedanya. Kita kan pasti familiar sama model fisik kayak maket gedung yang dibikin arsitek itu. Tapi di dunia komputer, yang kita pakai itu model matematis. Kita ngejelasin sistem pakai bahasa universal matematika, pakai persamaan dan logika. Inilah yang bikin kita bisa membangun dunia virtual yang kompleks di dalam komputer. Oke, konsep-konsep tadi mungkin kedengarannya agak abstrak ya. Yuk, kita bikin lebih nyata pakai contoh yang kita semua alamin hampir tiap hari. Ngantre. Percaya atau enggak, ilmu di balik antrean ini adalah fondasi dari banyak banget sistem komputer modern. Mau itu nunggu giliran di kedai kopi atau nungguin file ke download, kita semua ngerti banget rasanya nunggu. Nah, di dalam komputer, proses-proses juga harus ngantre buat dapat giliran pakai CPU atau sumber daya lain. Mereka itu bikin antrian digital, nunggu giliran buat dieksekusi. Aturan antrian yang paling dasar dan paling gampang dimengerti itu namanya first in, first out atau FIFO. Sesuai namanya, siapa yang datang duluan, dia yang dilayani duluan. Simple banget. Nggak ada prioritas, nggak ada perlakuan khusus. Proses yang nyampe duluan bakal dikerjain sampai beres, baru komputer pindah ke proses selanjutnya. Dan kutipan ini nunjukin kenapa FIFO itu penting banget. Walaupun sederhana, aturan ini tuh titik awal yang sempurna buat ngertiin cara kerja sistem yang jauh lebih rumit. Dengan paham FIFO, kita sebenarnya lagi ngebangun fondasi buat belajar semua jenis penjadwalan proses lainnya. Oke, sekarang kita naikin levelnya. Dari yang tadinya cuma satu antrian sederhana, kita pindah ke simulasi sesuatu yang jauh lebih besar dan kompleks. Seluruh jaringan komputer. Nah, disinilah kekuatan simulasi benar-benar kelihatan di dunia profesional. Teknologi ini tuh bukan barang baru loh. Lihat aja evolusinya. Dari awal 90-an dengan Omnet++, terus ada alat kayak Cisco Packet Tracer, sampai yang modern kayak GNS3 dan EVNG, yang bahkan bisa ngejalanin sistem operasi jaringan beneran. Kita udah bergerak dari simulasi yang simple jadi emulasi yang super realistis. Jadi, kenapa sih para profesional IT betah banget di dunia virtual ini? Poin kuncinya tuh ini, simulasi ngebolehin mereka buat latihan, nguji, dan bereksperimen sepuasnya. Mereka bisa ngebangun jaringan yang rumit, nyobain protokol keamanan baru, atau siap-siap buat ujian sertifikasi. Semuanya bisa dilakuin dengan aman dari laptop mereka. Oke, dari tadi kan kita ngomongin gimana simulasi itu meniru kondisi saat ini. Tapi sekarang, kita masuk ke bagian yang paling keren, di mana simulasi nggak cuma meniru masa kini, tapi juga mencoba buat memprediksi masa depan. Nah, ini pertanyaan yang mengubah segalanya.
Dengan kembaran digital yang udah kita punya, gimana kalau kita kasih dia kemampuan buat belajar dari data masa lalu dan ngeramal apa yang bakal terjadi? Gimana kalau simulasi kita bisa jadi semacam bola kristal digital? Jawabannya ternyata ada di gabungan antara simulasi dan AI. Lebih spesifiknya lagi, kita pakai sesuatu yang namanya neural networks atau jaringan saraf tiruan. Anggap aja ini program komputer yang dibikin buat niru cara otak kita belajar. Dengan kita kasih makan banyak banget data histori tentang kinerja sistem, jaringan ini jadi pinter banget ngenalin pola-pola tersembunyi. Pola yang nantinya bisa dia pakai buat memprediksi apa yang bakal terjadi. Dan ini bukan cuma teori atau omong kosong loh. Lihat deh hasil-hasil nyata dari berbagai penelitian ini. Ada model yang bisa memprediksi pemakaian CPU dan RAM dengan akurasi nyampe 97%. Ada lagi yang berhasil nurunin error prediksi, bahkan ngurangin pelanggaran SLA atau perjanjian layanan. Ini bukti nyata kalau prediksi pakai AI itu beneran ampuh. Kalau kalian butuh satu angka aja buat nunjukin dampaknya, ini dia. Dengan pakai model prediksi AI buat ngejadwalin tugas di Cloud secara otomatis, para peneliti berhasil ningkatin efisiensi pemakaian sumber daya sampai 32,5%. Itu angka penghematan yang luar biasa besar loh kalau skalanya masif. Jadi, apa nih kesimpulan utamanya? Dari cara kita belajar soal jaringan sampai cara kita mengoptimalkan pusat data di masa depan, simulasi itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dia adalah arsitek tak terlihat yang merancang, menguji, dan bahkan sekarang memprediksi perilaku dunia digital yang kita andalkan setiap hari. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Dengan kekuatan buat membangun kembaran digital dari hampir semua hal, dan sekarang kemampuan buat memprediksi perilakunya, kayaknya hampir nggak ada batasnya lagi. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak kita simulasiin, tapi sistem kompleks apa lagi yang bakal kita simulasiin selanjutnya? Terima kasih sudah menyimak.